Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, virtual friends semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini ya, kita mau melanjutkan video yang kemarin yang input ini apa namanya gambar ya. Nah, untuk video yang kemarin akan muncul di kanan atas linknya kayak gitu pop-upnya. Nah, kita sekarang seperti janji yang sudah kita sampaikan kemarin akan mencoba untuk memasukkan teks dan bermain-main dengan teks gitu. Nah, langsung saja bagaimana sih caranya untuk memasukkan teks? Teman-teman bisa langsung buka PPT yang kemarin, kemudian masuk ke insert. Nah, terus kita bisa klik draw a text box. Kemudian klik. Misalnya di sini kita mau tulis kayak sale 50% off gitu ya. Off. Nah, kemudian kita bisa ya misal gedein ya. Kalau segini kan kecil banget gitu. Dengan klik ini increase font size atau bisa langsung kayak menuju ke klik ini panah bawah ini langsung menuju ke ini. Tapi kan ini kan terlalu apa ya, kalau misalnya 96 masih belum begitu gede ya. Kalau misalnya teman-teman masih pengen lebih gede lagi ya bisa diklik ini, atau bisa juga diklik Ctrl Shift kemudian lebih dari gitu. Nah, misalnya Ctrl Shift lebih dari. Nah, kita bisa segitu, bisa kayak gitu. Kemudian misal apa lagi ya? Kita mau menjelaskan yang di sini dulu aja kali ya. Nah, di sini ada yang namanya kayak ini. Nah, ini dulu. Change case. Change case itu berarti dia teman-teman bisa mengubah besar kecilnya atau kapital atau enggaknya suatu kata atau kalimat gitu. Misalnya di sini kalau sentence case itu berarti teman-teman akan memperlakukan teks teman-teman itu kayak kalimat gitu. Jadi ya paling gede yang di depan, yang kapital yang di depan, lainnya nggak kapital gitu. Kalau misalnya lowercase berarti semuanya nggak kapital, kalau uppercase semuanya kapital, kemudian capitalize each word berarti ya udah jelas di kapital tiap kata gitu. Kemudian toggle case itu berkebalikan dari normalnya kayak gitu. Kalau misalnya tadi kan kita kan normalnya kan kapital semua. Kalau toggle case itu berarti nggak kapital semua gitu. Kalau misalnya ternyata kita nyoba ya kayak sale 50% off-nya ini itu kayak gini bentuknya capitalize each word, itu nanti toggle case-nya beda lagi tuh. Jadi kayak sale 50% off, S-nya nggak kapital, O-nya nggak kapital, lainnya kapital gitu. Nah, teman-teman bisa bermain dengan itu dan kita coba pakai yang uppercase saja karena kita mau menekankan bahwa oh ini kita mau menunjukkan banget gitu kalau ini 50% off gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa bermain dengan kerning atau karakter spacing. Nah, di sini apa sih karakter spacing? Itu jarak antara tiap huruf di PPT. Nah, jadi bisa kayak kan normalnya segini gitu ya. Kalau tight teman-teman bisa kayak segini, kemudian very tight segini, kemudian loose, very loose, kemudian more spacing kayak gitu. Terus nah, kalau misalnya teman-teman mau berwah-wah apa ya, mengubah bermain-main lah, bermain-main di luar ini kayak gitu, teman-teman bisa klik kayak more spacing. Kemudian normal. Nah, di sini misal teman-teman mau lebih dari kayak very loose gitu, lebih dari very loose. Nah, di sini teman-teman bisa ubah nih from 0 to 1000 1000. Nah, biasanya sih kalau kita normalnya pakai 2 atau 1 ya. Jadi namanya bisa kita buat 2 aja deh. Kayak gitu.
spacingnya segini, kemudian oke. Nah, kan beda ya. Set, 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 set. Ini undo redo ya. Ini undo, Ctrl Z. Kemudian ini redo, Ctrl Y. Oke. Nah, misalnya kayak gini gitu. Kan beda kan kalau misalnya dibikin very loose. Very loose itu ke renggangan, terlalu renggang. Kalau loose itu masih terlalu renggang juga gitu. Nah, terus kita juga bisa bermain-main dengan ini font yang di sebelah sini kayak bold, kemudian italic, underline, atau dikasih shadow juga gitu. Nah, terus kita bisa ini sih kayak shadow, bold, misalnya bold gitu. Bold ini berfungsi biasanya untuk melakukan penekanan ya. Penekanan, misal kita punya dua tulisan. Nah, kita mau misalnya yang ini diganti jadi only today gitu. Nah, kita mau menekankan untuk yang sale 50% off gitu. Kita bisa pakai di boldin di sini. Nah, di sini kan jadi kayak oh, yang ini lebih mata kita lebih melihat yang bold dulu gitu kan. Kayak gitu. Itu untuk fungsi bold. Kemudian kalau misalnya yang italic itu berfungsi untuk misal penggunaan dalam bahasa asing. Kecuali kalau misalnya dua-duanya dalam bahasa Inggris kan kita nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya di sini ada tulisan kayak hari ini saja gitu. Hari ini saja. Nah, di sini kita bisa menggunakan italic sesuai fungsi ya. 50% hari ini saja gitu. Kemudian underline ini biasanya digunakan untuk link. Cuman kalau di postingan itu kan kita nggak bisa ngeklik linknya ya. Jadi ya juga kadang-kadang kita gunakan untuk penekanan juga gitu. Untuk underline seperti ini. Kayak gitu. Terus ada juga strike through. Strike through itu untuk kayak pengalihan biar sesuatu itu lebih dari sesuatu yang memberatkan menjadi yang lebih meringankan. Misal kayak tunai, cash, sama cicilan gitu kan. Misal, jadi dibikin strike through. Nah, jadi sale 50% off itu pun nggak dibayar cash, tapi dibayar secara cicilan. Nah, itu kan meringankan sekali gitu kan untuk konsumen gitu. Kalau misalnya lagi nggak punya duit gitu. Terus dan juga ada lagi shadow. Shadow ini ya biar ada shadownya gitu biar ada bayangannya di tulisannya gitu. Nanti kalau misalnya shadow sih bisa dibahas lagi di shape format ya. Jadi kayak kalau mau lebih shadownya lebih bagus itu klik shape format, kemudian word art styles, kemudian klik shadow. Nah, di sini akan muncul nih. Biasanya sih kita lebih ngolah-olahnya di sini, merubah-rubahnya ya. Jadi bisa kayak diganti-ganti distance-nya kayak kemarin lah, di olah-olah gitu. Ini sebenarnya hampir sama. Kan ada shape option. Kalau yang kemarin kan kita mengubah di shape option. Kalau sekarang, kalau misalnya teman-teman mau mengubah-ubah di di teksnya, di klik text option kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Mengganti warna. Yang jelas ya, mengganti warna itu bisa di home lagi, home, kemudian klik misalnya font colornya diganti apa ya, putih deh, putih gitu. Nah, terus gak usah kasih shadow dulu deh. Nah, kita kasih putih misal, kemudian ada juga yang namanya text highlight color gitu. Biasanya sih kita ini berfungsi untuk meng-highlight teks atau poin-poin penting dari suatu paragraf.
kalau misalnya teman-teman suka nyatet di perkuliahan waktu sekolah dulu atau di kuliah dulu, itu kan kita kan biasanya nge-highlight poin-poin penting gitu kan. Nah, itu bisa digunakan di situ. Tapi itu biasanya digunakan untuk paragraf-paragraf panjang sih. Jarang sekali digunakan untuk paragraf yang pendek, selalu 50% off, jadi jarang. Kayak gitu. Kemudian kita mau ambil yang ini deh, coba. Ini, clear all formatting. Jadi fungsinya itu adalah mengembalikan semua format ke format asli atau format awal. Kayak gitu, yang awal banget kita ngeklik insert, kemudian text box gitu. Itu jadi kayak awal banget gitu. Nah, ini saya undo aja. Kayak gitu. Jadi kurang lebih untuk fungsi yang di sini. Dan di sini, oh ya, di sini kita bisa ganti font. Misal saya mau pakai Forte, ya, Forte. Jadi kayak gini. Nah, tipsnya, ada sedikit tips nih kalau misalnya teman-teman mau nyari font itu bisa di Google Font. Jadi di sini font.google.com. Nah, nanti teman-teman bisa nyari di sini. Di sini insya Allah gratis dan nggak perlu atribusi, bisa digunakan teman-teman untuk keperluan komersial, tapi jangan diredistribusi dan jangan dijual kembali kayak gitu. Nanti pilih aja, downloadnya gampang kok, tinggal misalnya diklik kemudian di font family kayak gitu. Terus ini kan kalau misalnya nggak puas dengan font default, itu bisa download di situ kayak gitu, atau juga bisa di Davon. Oke. Nah, di Davon ini cuman nggak semuanya itu apa ya, free for commercial use ya. Jadi ada teman-teman harus baca apa namanya, license-nya gitu. Kalau misalnya, nah ini misalnya my font are free, use alone only in personal project. Jadi nggak boleh di commercial use gitu. Non-profit and charity use. If you make money from using my font, please purchase a commercial license. Nah, ini di Davon ini agak beda-beda gitu tiap fontnya gitu. Tapi dua ini ya cukup lah gitu. Kemudian misalnya saya hapus aja ini. Terus kita mau masukkan ini ke sini misalnya. Nah, ini kan kepanjangan ya, kayak mentok di apa ya, di gambar gitu kan. Nah, kita mau nyoba untuk menaruh teksnya itu di sebelah kiri. Jadi kita pepetin. Nah, kurang lebih kayak gini lah, tapi kita coba gedein lagi fontnya. Mungkin segini. Nah, tapi kan permasalahannya kan kalau misalnya kita mau pakai kayak gini, itu kok kayaknya jaraknya renggang banget ya, antara sale sama 50%, terus 50% sama off gitu. Jadi gimana sih caranya untuk biar lebih memperkecil jaraknya gitu. Nah, bisa dilakukan dengan cara klik ini, line spacing. Kemudian, nah ini kan Kak, ini kok paling kecil 1.0 gitu. Terus yang kalau misalnya lebih kecil gimana? Padahal kalau 1.5 ya lebih lebar, 2 apalagi, 2,5 dan seterusnya. Nah, klik line spacing. Kemudian, nah teman-teman bisa pilih yang spacing. Kemudian yang line spacing gitu. Line spacing pilih yang multiple. Multiple ini nanti akan otomatis langsung pilih ketiga. Tapi bisa pilih juga, diketik juga kayak 0,6. Jadi di bawah 1 gitu, biar lebih mengkeret aja. Nah, kemudian oke. Nah, misalnya jadi jadi kayak gini gitu. Nah, bisa lagi misalnya saya mau gedein lagi gitu. Biar lebih wow gitu, atau ya udahlah yang tadi aja segini aja. Misal ganti 0,7 deh. Yang biar agak ini ada renggangnya. Nah, segini. Misal kayak gini ya, nanti kita naruhnya. Nah, kita kan udah bisa nih
naruh teks gitu kan, yang cukup oke lah kayak gitu. Nah, sekarang tinggal gimana caranya membuat teks ini kelihatan gitu. Teman-teman bisa kayak menambahkan ornamen-ornamen yang mungkin bisa membuat teks ini lebih menonjol gitu. Atau bisa bermain-main dengan di text format. Jadi gimana caranya di text format itu klik teksnya, kemudian shape format, dan word art style, terus pilih yang text option, jangan shape option. Kalau misalnya shape option ini nanti akan mengubah yang kotakannya ini. Jadi kayak kalau misalnya di view gitu kan, atau di text atau di effect, itu dia akan ngisinya kotak ini bukan secara huruf gitu. Ini misalnya solid gitu, putih kan dia kan jadinya kan. Nah, jadi beda kalau misalnya kita klik text option, nanti kalau misalnya kita klik ini berubahnya yang teksnya, bukan yang kotakannya gitu. Terus kita juga bisa misal bikin teks outline, kayak saya mau bikin sesuatu itu lebih menonjol, kayak apa namanya ya, garis gitu kan. Nah, ini misal 50% off gitu. Terus misalnya kita mau ganti dengan warna hitam gitu ya, agak hitam. Nah, di sini bisa, atau misal kita ganti dengan warna merah. Di sini bisa. Jadi kita bisa bermain-main dengan tulisan ini, atau sebenarnya bisa teks fill-nya itu dibuat no fill. Jadi kayak transparan, kita tinggal memainkan solid line-nya gitu. Solid line, misal kita mau bikin warna merah gitu kan, atau ya kita eyedrop juga. Nah kayak gini misal ya, tapi kan nggak kelihatan gitu. Nah kita bisa bermain-main dengan itu kalau misalnya teman-teman mau penasaran bermain gitu. Kemudian kok ya kita coba pakai solid dulu biar kelihatan gitu. Kita juga bisa bermain-main dengan ketebalan misalnya kurang tebal ya. Nah kita buat kayak ini width ya, width itu ketebalan, jadi kan beda tuh. Misalnya kita 1, nah kan beda sama 5. Oke. Kemudian transparency, kemudian compound type itu kayak ini kan beda ya. Yang ini kan yang tadi, kemudian ini, kemudian kayak gini. Nah, walaupun sebenarnya kalau dari jauh ya mungkin sama, tapi ya biasanya kalau nanti di outputnya agak yang berbeda gitu. Kita pakai yang ini dulu, kemudian cap dash type itu kayak jadi titik-titik atau gimana. Nah, kan beda ya. Kayak gitu. Bisa dipilih, kemudian kalau cap type itu lebih ke kayak, jadi misalnya kayak gini. Ini kan garis ya, kita coba mau input garis ya. Coba tekenin dulu jadi 10. Nah di cap type, nah di sini kan flat ya, bisa juga kita buat square itu jadi pojokannya ini loh, beda kan. Flat itu ya dia nggak ada. Kalau round, nah dia jadi kayak bulat gini, beda kan jadinya kelihatannya. Nah di sini misalnya flat, kemudian square atau round, nah gitu. Kemudian join type itu seperti ya gitulah, maksudnya itu nanti itu shape, masalah shape. Jadi kita coba masalah yang ini dulu. Nah teksnya itu, nah join type itu kayak dilekukannya lekukan gitu. Nah ini nih di sini nih, ini ya, ini kan ada lekukannya. Nah kalau round itu jadi kayak smooth gitu. Nah kalau milter itu jadi kayak dibablasin gitu, dibablasin gitu. Kalau beaver dia jadi kaku.
tuh kaku kan. Nah, bagus round kayaknya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk yang teks yang di bagian apa ya? Text view and outline gitu. Bahkan teman-teman juga bisa kayak bikin gradient di sini. Bikin gradient gitu kan, kemudian picture texture fill. Nanti bisa dicoba-coba gitu kan. Terus apa lagi? Shadow sama persis kayak kemarin. Misal, nah di sini kita udah kayak, oh ini udah menonjol nih gitu kan. Shadownya, misal ya bisa diubah-ubah juga lah. Shadownya mau gimana, blurnya gitu. Kemudian transparansi, misalnya kita naikkan jadi 80, ini dikecilin kayak gitu. Nah ini kan udah ada gitu. Coba kita mau ganti ininya ya, jadi ini deh. Oops. Terlalu gelap. Nah misal kayak gitu. Atau putih aja juga nggak apa-apa deh. Nah terus apa lagi ya? Kalau text option cukup itu sepertinya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita mungkin akan menambahkan ornamen-ornamen atau shape kayak ini, misal menambahkan lingkaran atau ini rectangle kemudian oval, segitiga dan lain sebagainya gitu. Nah kita bisa bermain-main di situ. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, follow juga Instagram kita, nanti kita taruh linknya di description gitu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.